Ya pemirsa, kita akan bahas lebih dalam terkait perkembangan perang antara Iran melawan Amerika Serikat dan Israel bersama Teuku Reza Shah, pakar hubungan internasional Universitas Padjadjaran. Selamat sore Pak Reza, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat sore, salam dari Jakarta. Selamat sore. Ya, selamat sore Pak Reza. Bapak, ini update terbaru kita mendengar bahwa Donald Trump ini akan segera mengakhiri operasi militer di Iran, waktunya sekitar 2 atau 3 minggu ke depan. Tapi Donald Trump juga bilang, Pak, kalau ini 2 sampai 3 minggu ke depan ketika Iran bukan lagi menjadi ancaman. Iran tidak bisa lagi mengakses senjata, Iran sudah kembali ke zaman batu, seperti itu. Apakah menurut Anda ini sebenarnya adalah selorohan dari Donald Trump saja, atau sebenarnya ini menjadi ancaman bagi Iran bahwa ada serangan-serangan yang lebih brutal berikutnya? Saya pikir Donald Trump sedang berilusi ya. Beliau sedang menghadapi masalah yang luar biasa di dalam negeri, potensi impeachment sangat besar, kemudian gelombang aksi demonstrasi sangat besar, kemudian tidak ada dukungan dari sekutu, dan dia sudah melihat bahwa ancaman perang selesai 3 hari ternyata tidak berhasil. Dalam kondisi seperti ini, saya pikir Donald Trump mulai melakukan manipulasi informasi, tapi manipulasi informasinya sangat berbahaya. Kesan bahwa Trump akan menggunakan senjata nuklir buat mengalahkan Iran. Karena terus terang, perang selama 1 bulan ini terbukti bahwa pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah sudah luluh lantak, dan Israel pun di kota-kota besar di Israel sudah luluh lantak. Jadi apapun yang dikatakan oleh Donald Trump, saya pikir kalangan Iran tidak akan percaya sama sekali. Mereka telah dinistakan 3 kali berturut-turut. Banyak perjanjian yang sudah disepakati, hampir disepakati, ternyata dibatalkan. Kemudian perjanjian hampir disepakati juga diselesaikan dengan pemboman. Dan saya pikir pihak Iran saat ini sadar bahwa mereka harus mempersiapkan diri dengan segala resikonya. Mungkin akan dilakukan serangan darat oleh Amerika Serikat, mungkin akan dilakukan serangan lewat lini udara oleh Amerika Serikat, mungkin akan dilakukan pemboman lebih lanjut dari titik dari laut, kemungkinan juga akan ada potensi serangan lewat pengeroposan perbatasan Iran yang sangat panjang. Jadi saya pikir Iran sudah berkata bahwa kami tidak akan bisa dikuasai, peradaban kami sudah berusia 4.000 tahun, dan untuk itu kami akan mempersiapkan seluruh rakyat kami buat perang total melawan Amerika Serikat. Karena bagi Iran, perang mempertahankan tanah air adalah suci, dan mereka tidak takut mati. Jadi ini yang berbeda dengan kalangan Amerika Serikat. Dan kalangan Iran tahu persis, Amerika Serikat betul kuat di udara, kuat di laut, tapi belum tentu kuat di darat. Mereka melihat bahwa pasukan Amerika Serikat di Vietnam kocar-kacir, pasukan Amerika Serikat di Afghanistan kocar-kacir. Karena itu kalangan Iran mengatakan lebih cepat Anda datang lebih baik, kami akan menjadikan wilayah kami kuburan bagi Anda semua. Jadi statement dari Iran sangat tegas, bahkan Iran sudah mengatakan siap melakukan perang darat. Baik, Pak Reza, kalau kita tadi ya, kita tarik lagi ke pernyataan dari Donald Trump yang mengatakan bahwa perang ini akan diakhiri selama sekitar 2-3 minggu lagi meskipun tidak ada kesepakatan yang tertulis. Ini sebenarnya apakah mungkin untuk terjadi? Maksudnya apakah secara hukum internasional seperti itu? Apakah ini memang sebenarnya bisa terjadi dan juga apakah pernah terjadi di konflik-konflik sebelumnya? Pak Reza. Saya pikir Iran sama sekali tidak percaya, dan saya pikir tidak ada kesepakatan itu. Ini adalah permainan Amerika Serikat untuk memanipulasi opini dunia. Seolah-olah Amerika Serikat bersikap lunak, padahal justru Amerika Serikat memberikan ancaman yang sangat keras pada Iran. Bagi Iran, apapun yang akan dikatakan oleh Amerika Serikat, mereka tidak percaya. Mereka mengatakan, Amerika Serikat mengatakan berdiplomasi, di pada saat yang sama Amerika Serikat mempersiapkan perang darat. Pada saat yang sama Amerika Serikat berupaya menggerogoti perbatasan Iran, sehingga nanti akhirnya akan ada suatu ide PBB namanya Responsibility to Protect. Dan untuk itu saya pikir apapun yang dikatakan oleh Donald Trump tidak akan dipercaya oleh kalangan Iran, bahwa yang dilakukan oleh Donald Trump adalah pengelabuan. Beliau, Amerika Serikat mengatakan perang dapat selesai 3-4 minggu, tapi itu adalah ilusi dari Amerika Serikat. Karena Amerika Serikat
saat ini membutuhkan exit strategi yang anggun. Dan untuk itu Amerika Serikat masih mengulur waktu. Amerika Serikat tidak yang didukung oleh dunia, bahkan juga didukung oleh sekutu-sekutu baratnya. Iran siap untuk segala kondisi. Ini adalah data yang saya peroleh dari berbagai referensi dari kalangan Iran di dalam dan luar negeri. Baik, Pak, ini terkait juga tadi Anda mengatakan bahwa Iran sebenarnya siap untuk terus bertarung seperti itu ya Pak, dikala Amerika Serikat juga terus melakukan gempuran dan lain sebagainya. Tapi berdasarkan tadi Anda sampaikan juga bisa dielaborasi lagi Pak, sebenarnya apa sebenarnya kekuatan dari Iran yang belum dikeluarkan mungkin Pak? Apakah memang ada strategi-strategi lain atau senjata-senjata lain yang sebenarnya masih bisa dikeluarkan untuk menghadapi Amerika Serikat selama beberapa minggu mendatang? Informasi persenjataan adalah sangat rahasia. Baik, pemirsa, kita akan mencoba terhubung kembali bersama dengan Teuku Reza Shah, pengamat hubungan internasional dari Universitas Padjadjaran. Selamat sore, Pak Reza. Dari rudal balistik, mungkin kombinasi dari rudal balistik yang sangat terukur, mungkin kombinasi rudal balistik dengan daya ledak yang luar biasa yang dunia belum pernah lihat. Tapi Putin yakin sekali bahwa Iran memiliki sesuatu dan itu bukan nuklir dan ini bisa menyelesaikan perang tersebut. Berarti kita lihat bersama beberapa hari silam peluru balistik Iran sudah menyasar kapal induk Amerika Serikat, sehingga kapal-kapal induk tersebut tidak bisa digunakan, bahkan sudah menyasar instalasi strategis Amerika Serikat yang ada di berbagai titik di Timur Tengah, bahkan semua pangkalan Amerika Serikat tidak dapat digunakan lagi, bahkan pesawat-pesawat super canggih yang ada di sana pun tidak dapat digunakan lagi. Jadi dalam suasana frustrasi seperti inilah, Trump mengeluarkan ancamannya, dan saya khawatir Trump akan mengeluarkan ancaman berupa peledakan nuklir dengan skala terbatas. Dan untuk itu dunia hendaknya mewaspadai, jangan sampai peradaban Persia yang sudah berusia 4.000 tahun itu musnah akibat kesalahan seorang pemimpin yang banyak sekali yang melakukan perang tanpa restu Kongres dan juga melakukan perang tanpa menghargai prinsip-prinsip hukum internasional dan piagam PBB. Baik, sebenarnya karena Trump ini dia punya dalam tanda kutip hobi seperti itu Pak, mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang berseloroh seperti itu, tapi bisa jadi itu benar-benar akan dilakukan. Tapi Pak, kalau kita lihat, ini kan Amerika Serikat dan juga Iran sama-sama kuat sebenarnya. Dan kalau kita mengetahui dalam istilah perang, itu biasanya ada menang dan juga kalah. Kalau Anda melihatnya sesungguhnya apakah saat ini sudah ada pihak yang bisa memenangkan perang ini, atau justru ini kedepannya justru akan menjadi babak-babak baru aja nih dari konflik kedua negara ini? Perang memasuki bulan kedua ini itu akan sangat merusak Amerika Serikat, merusak Iran, dan juga merusak negara-negara di sekitarnya, dan memperburuk ekonomi dunia. Dan juga perang ini berpotensi memancing Rusia dan China untuk ikut campur. Dan juga perang ini berpotensi menjadikan dunia terbelah antara pro Amerika Serikat atau pro Iran. Kalau hal ini sampai terjadi, dan saya sangat berharap PBB bersikap sangat adil, maka saya sangat khawatir yang terjadi adalah seperti pepatah Indonesia mengatakan, kalah jadi abu, menang jadi arang. Kedua belah pihak akan sama-sama merugi. Baik, Pak, kalau kita melihat di situasi seperti ini ya, kalau kita tarik ke Indonesia pada saat ini, dikala pemerintah juga sudah menginformasikan, mengimbau untuk masyarakat untuk melakukan efisiensi, dan kita juga melihat ada berbagai macam skenario yang dapat terjadi jika eskalasi dari tensi geopolitik ini akan terus-menerus memanas selama beberapa minggu hingga beberapa bulan ke depan. Lantas ke depannya jika memang nantinya Amerika Serikat akan menggempur Iran dan juga Iran juga akan melakukan serangan balasan seperti itu, apa dampak yang paling dekat yang Anda lihat akan terjadi pada negara kita, Pak? Saya tidak bisa bayangkan dampak apa yang terjadi ya, karena tensi dari kedua negara ini sangat tinggi. Amerika Serikat tampaknya tidak akan segan-segan mengeluarkan senjata andalannya.
Dan kita sudah melihat sama-sama bagaimana Amerika Serikat mampu melakukan pemboman atas instalasi nuklir Iran di Fordo, Natanz, dan Isfahan. Dan saya tidak bisa membayangkan apa yang bisa Amerika Serikat lakukan lagi. Tapi saya sangat berharap PBB dalam kondisi yang sangat berat ini mampu mempercepat sidang-sidang istimewanya. Karena dunia berada dalam kehancuran. Maka untuk itu saya sangat berharap inisiatif dari Sekjen PBB untuk menengahi hal ini. Maka untuk itu saya pikir sanksi-sanksi yang diberikan kepada Iran hendaknya ditempatkan pada titik yang benar. Karena dalam hal ini Iran adalah pihak yang mempertahankan diri. Dan untuk itu saya sangat berharap dunia itu berlaku adil. Dunia berani menunjuk pihak mana yang memulai peperangan ini dan pihak mana yang melanggar berbagai perjanjian internasional. Dunia patut mengedepankan prinsip-prinsip kenegarawanan mereka, bukan keuntungan politis untuk jangka pendek. Karena keadaan ini berpotensi mengarah kepada Perang Dunia Ketiga. Sekali Perang Dunia Ketiga terjadi, Baik, pastinya kita berharap agar konflik ini dapat segera diselesaikan dan juga kita akan kawal terus bagaimana kelanjutan dan juga apakah nantinya ada upaya-upaya dari PBB sebagai pihak penengah seperti itu ya Pak yang kita harapkan juga dapat berlaku lebih tegas lagi. Terima kasih Pakar Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran, Teuku Reza Shah. Pak Reza, terima kasih atas insight dan juga analisisnya kepada pemirsa Berita Satu Pak. Selamat kembali beraktivitas.